Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan terus kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Teman-teman, para peserta grup online yang saya banggakan, sebelum kita memulai materinya yang insya Allah untuk mustawa awal putra dan putri akan kita laksanakan pukul 20.30 sampai dengan 21.30 nanti malam, saya memberikan muqaddimah terlebih dahulu mengenai bahasa Arab ini, yang tentunya mungkin saya rasa teman-teman semua sudah tahu tentang keutamaan dan pahala yang sangat besar sekali bagi orang-orang yang mempelajari bahasa Arab ini. Baik. Bahasa Arab adalah sesuatu atau salah satu mata pelajaran yang amat sangat penting dalam agama ini. Sampai-sampai sebagian ulama mewajibkannya. Subhanallah, mewajibkannya. Kita tahu hukum wajib itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Dengan alasan usul fikih mengatakan bahwa sarana terlaksananya yang wajib, maka sarana itu wajib juga hukumnya. Memahami agama dengan benar, hukumnya adalah wajib. Maka mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib pula. Kenapa? Karena dengan mempelajari bahasa Arab, memahami bahasa Arab, kita dapat memahami agama dengan benar. Inilah beberapa alasan kenapa sebagian ulama ini mewajibkan. Terlepas dari pendapat ulama, tentu tidak usah kita ragukan lagi bagaimana pentingnya belajar bahasa Arab. Karena seseorang yang memahami bahasa Arab, dia akan diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan dalam beragama. Dia dapat menikmati bacaan Al-Qur'annya, sholatnya lebih khusyuk karena dia mengerti apa yang dibacakan imam. Dia lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Dia lebih mudah untuk menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia lebih menghemat waktu. Dia lebih menghemat waktu daripada orang-orang yang tidak belajar bahasa Arab. Karena tatkala kita mengikuti kajian Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C mengenai tentang takwa, sabar dan lain sebagainya, kita mendengarnya, tapi kita tidak berkembang-kembang juga ilmu kita. Kenapa? Karena kita tidak memiliki ilmu dasar. Ilmu dasar adalah bahasa Arab, tapi berbeda dengan orang yang memahami bahasa Arab. Dia lebih menghemat waktunya untuk belajar agama, karena dia sudah punya ilmu kuncinya, ini bahasa Arab, sehingga akan lebih mudah baginya untuk mencerna dan memahami semua materi-materi yang disampaikan oleh para ustaz. Karena itu, teman-teman semuanya, saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman agar untuk terus mengikuti bimbingan ini, semangat untuk aktif dalam bimbingan ini nantinya. Akan tetapi tentunya wajar semua orang itu di awal semangat. Semua orang awalnya itu semangat. Akan tetapi ini ada satu makhluk yang tidak menyukai kita dalam mempelajari agama, yang bernama syaitan. Syaitan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela seorang muslim atau umumnya semua manusia itu masuk ke dalam Islam. Dan orang Islam tidak akan pernah syaitan ridho terhadap orang Islam yang mempelajari agamanya. Tidak akan pernah ridho. Oleh karena itu, ya teman-teman semuanya, agar terus memotivasi dirinya apabila tatkala rasa bosan, jenuh, futur itu menimpa diri kita suatu waktu. Saya tidak usah muluk-muluk. Jikalau teman-teman semuanya
bersabar dan bersungguh-sungguh mengikuti bimbingan ini sampai dengan selesai, insya Allah teman-teman sudah bisa berbicara dengan bahasa Arab dan sudah bisa membaca Arab gundul. Insya Allah, saya tidak muluk-muluk. Jikalau teman-teman bersungguh-sungguh bersabar mengikuti bimbingan ini sampai dengan selesai, insya Allah selesai bimbingan ini teman-teman semua sudah bisa berdialog dengan orang Arab, sudah bisa membaca kitab-kitab para ulama yang gundul. Insya Allah, jikalau teman-teman sungguh-sungguh dan sabar dan terus berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami maksud saya, dapat termotivasi dengan apa yang saya sampaikan ini. Dan harapan kami untuk semua teman-teman agar aktif nantinya dalam bimbingan dan sediakan buku tulis, alat tulisnya untuk mencatat setiap materi yang disampaikan oleh pembimbingnya. Dan jangan pernah segan dan malu untuk bertanya. Bahasa Arab ini tidak mudah, tidak sulit. Bahasa Arab ini sangat-sangat mudah sekali. Al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun jiddan. Tanamkan di dalam diri kita. Yang membuat sulit itu adalah sugesti setan, sugesti syaitanir rajim yang membuat sulit. Tidak ada yang sulit. Yang penting kita bersabar dan bersungguh-sungguh dan terus berdoa kepada Allah. Tidak ada yang sulit. Allah memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran, untuk beribadah kepadanya. Dan untuk sana perlu ilmu bahasa Arab. Tidak mungkin Allah menyulitkan kita. Kenapa? Karena Allah inginkan kita itu paham agama. Tidak mungkin dong Allah membuat kita sulit dalam mempelajari bahasa Arab. Tentu tidak mungkin, mustahil. Yang penting terus bersabar, bersungguh-sungguh dan terus berdoa kepada Allah. Dan kita tidak akan pernah rugi dalam mempelajari bahasa Arab ini. Jikalau kita kerjakan belajar bahasa Arab ikhlas karena Allah, kita paham atau enggak bahasa Arab, kita mendapatkan pahala tetap. Kita bisa berbahasa Arab atau tidak, tetap kita mendapatkan pahala. Dan ingat teman-teman semuanya, mempelajari agama ini adalah cara termudah untuk menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, kita sekarang jalan online, dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memberikan sebuah jalan untuk mempermudah dia menuju surga. Surga dunia dan surga akhirat. Di dunia kita bisa merasa ketenangan jiwa, ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kedekatan kita terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Dan di akhirat kelak kita mendapatkan surga Firdaus yang akan diberikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Maka tidak ada yang rugi. Tidak akan pernah ada yang dirugikan jikalau ikhlas niat kita mempelajari ilmu agama ini. Menyediakan ataupun memberikan infak uang. Teman-teman perlu mengetahui semuanya. Harta yang kita miliki yang sebenarnya itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Itu yang benar-benar punya kita, bukan yang kita simpan di lemari kita. Karena tidak ada yang menjamin apakah harta yang di lemari, yang di ATM itu masih akan kita nikmati besok atau tidak. Tidak ada yang tahu aja. Oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman semua untuk bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Terus ikutin bimbingan ini. Insya Allah, Allah akan mempermudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa nanti malam untuk yang mustawa awal putra dan putri pada pukul 20.30 sampai dengan 21.30. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.